wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi nih bersama Ibu. Kali ini Ibu akan memaparkan materi bukan mata pelajaran administrasi umum, tapi marketing untuk kelas 10 jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, bab pertamanya adalah menganalisis pasar. Oke, sekarang kita akan membicarakan mengenai pasar. Pasti kalian semua pernah ke pasar. Pasti di bayangan kalian, oh pasar itu iya pasar bu, yang jual sayuran, buah-buahan gitu. Tapi di sini definisi pasar. Definisi pasar itu ada menurut pendapat umum dan dalam artian luas. Di mana menurut pendapat umum, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Contohnya, ya betul sekali, ada di pasar tradisional. Lalu kalau jasa itu ada di salon, terus bisa juga di panti pijat dan lain sebagainya. Dalam artian luas, pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, prosedur, hubungan sosial, dan tempat usaha menjual barang, jasa, serta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan imbalan uang. Bu, kenapa sih bisa disebut tidak langsung? Seperti ini. Pada zaman sekarang atau teknologi semakin berkembang, jadi dalam artian luas, pasar bukan hanya dipertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung atau bertatap muka, tapi bisa juga melalui e-commerce, yaitu seperti Shopee, Tokopedia, lalu Blibli, dan lain sebagainya. Kita tidak bertemu dengan penjualnya secara langsung atau bertatap muka, tapi kita bisa melakukan transaksi. Penjual mendapatkan uang, lalu pembelinya mendapatkan barang yang dia butuhkan. Unsur-unsur pasar. Yang pertama, adanya penjual, yaitu individu atau perusahaan penyedia jasa atau produk yang menjual produknya ataupun jasanya tersebut kepada konsumen atau pembelinya. Seperti yang tadi kita ketahui, kalau barang menjual buah-buahan, menjual sayuran, menjual baju. Kalau jasa adalah jasa potong rambut, jasa pijat, seperti itu. Lalu yang kedua, pembeli, individu ataupun perusahaan yang membeli produk tertentu untuk digunakan sendiri atau diproses kembali. Nah, kalau digunakan sendiri, kamu pasti tahu, kamu haus, lalu kamu beli minuman, nah itu berarti kamu konsumsi sendiri. Kalau diproses kembali itu, kamu ingin membuat baju, tapi kamu harus membeli bahan. Jadi kamu beli bahannya untuk diproses kembali menjadi baju, seperti itu. Yang ketiga, produk. Segala sesuatu baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan penjual pada sebuah pasar. Jadi kalau sudah ada penjualnya, sudah ada pembelinya, pasti ada produknya atau barang yang akan dijual yang ditawarkan. Kalau cuma ada penjual dan pembeli saja, lalu apa yang akan mereka lakukan? Nah, yang terakhir, transaksi jual beli. Ini hal paling penting dalam suatu pasar, karena gunanya penjual, terus lalu ada pembeli. Kalau tidak terjadi transaksi jual beli, untuk apa adanya pasar seperti itu? Jadi transaksi yang dilakukan oleh penjual yang menawarkan barangnya atau jasanya kepada konsumen atau pembeli yang telah disepakati dengan harga tertentu. Biasanya di pasar itu bisa ditawar. Kalau tadinya harga jeruk 25.000, ditawar jadi 20.000. Penjual oke, pembeli oke, lalu terjadilah transaksi. Penjual mendapatkan uangnya, pembeli mendapatkan buahnya atau jeruknya yang tadi.
Lanjut lagi, fungsi pasar. Nah, fungsi pasar itu ada 5. Yang pertama, fungsi penetapan harga atau nilai. Yang kedua, fungsi distribusi produk. Yang ketiga, fungsi promosi. Yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Lalu yang terakhir, menyediakan kebutuhan di masa mendatang. Nah, yang pertama nih, fungsi penetapan harga atau nilai. Jadi seperti ini. Kalau saya menjual buah-buahan di pasar tradisional, maka tentu saja saya akan mengikuti harga yang ada di pasar tradisional. Oh, ternyata toko di sebelah saya menjual buahnya 25.000. Berarti rata-rata saya juga harus menjual 25.000 atau 24.000 atau 26.000. Kalau kita menjualnya di pasar modern atau supermarket, nah pasti harganya berbeda lagi. Jadi itulah fungsi pasar. Bisa jadi satu barang, tapi kalau pasarnya berbeda, pasti nilai dan harganya akan berbeda juga. Yang kedua, distribusi produk. Jadi suatu aktivitas penyaluran barang yang diproduksi oleh produsen kepada konsumennya. Jadi gini, pasar itu penghubung antara si pembuatnya. Kenapa di pasar ada penjual? Gini deh, ada penjual buah apel. Nah, gak mungkin si penjual ini jual sama kebun-kebunnya. Pasti penjual itu dapat apel tersebut dari hasil panen. Hasil panen dari kampung dikirim ke kota. Jadi itu juga fungsi pasar untuk mendistribusi produk yang ada di kampung ke kota. Itu hanya contoh. Yang ketiga, promosi. Ini juga paling penting, karena yang tadi saya bilang, pasar bukan hanya pasar tradisional aja. Jadi ada pasar modern juga, ada pasar online. Nah, ini fungsinya. Kamu harus mempromosikan produk yang kamu jual. Coba kamu lihat di pasar, mana ada pedagang di pasar yang menjual hanya diam saja. Mungkin hanya beberapa persen, sedikit sekali pedagang itu hanya mendiamkan produknya. Pasti dia menawarkan setiap ada orang yang lewat, mau cari apa ibu, mau cari apa bapak, butuh apa gitu. Pasti banyak yang menawarkan produknya seperti itu. Lalu yang keempat, penyerapan tenaga kerja. Ini sudah pasti. Semakin besar pasarnya, semakin banyak produk yang dijual, justru pasar tersebut membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula gitu. Kita bisa bedakan pasar yang hanya pasar kecil di suatu kelurahan, pasti penjualnya akan lebih banyak di pasar tingkat kota. Jadi semakin banyak produk yang dijual, akan semakin banyak penyerapan tenaga kerja. Nah, yang terakhir, menyediakan kebutuhan di masa mendatang. Tadi ada pasar tradisional, lalu ada pasar modern. Nah, sekarang ada juga pasar asuransi, di mana bisa disebut juga pasar modal. Jadi, untuk masa yang akan datang, contohnya seperti ini. Kamu punya kakak dan punya adik. Ternyata setelah kamu masuk SMK, kamu akan kuliah. Ternyata mau kuliah. Orang tua kamu sudah menyiapkan dana pendidikan untuk kamu saat kamu masuk kuliah. Berarti orang tua kamu saat kamu SMK sudah menyediakan asuransi pendidikan. Jadi saat kamu lulus, kamu sudah memiliki dana untuk masuk ke SMK. Contohnya seperti itu. Jenis pasar. Wah, ini cukup lumayan banyak. Jadi kita
lebih enjoy aja. Yang pertama, pasar berdasarkan cara bertransaksinya. Nah, kalau cara bertransaksi berarti cara pembayarannya. Oke, ini dibedakan menjadi, nah, ada pasar tradisional, ada pasar modern, dan ada pasar daring atau online gitu. Kalian pasti sudah tahu pasar tradisional itu seperti pasar Pondok Labu, pasar Johar, pasar Minggu, dan lain sebagainya. Kalau pasar modern seperti Happy Mart, lalu Carrefour, lalu Giant, dan lain sebagainya. Pasar daring, nah, pasar daring adalah online ya anak-anak. Jadi pasar daring contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan lain sebagainya. Nah, jenis pasar yang kedua yaitu pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama, pasar konkret atau pasar nyata, dan yang kedua, pasar abstrak atau tidak nyata. Nah, apa sih Bu pasar konkret itu? Jadi pasar konkret itu adalah namanya juga pasar nyata, yang pasti kita ketemu sama mukanya penjual dan penjual ketemu sama mukanya pembeli. Jadi secara langsung, seperti belanja di pasar tradisional, belanja di pasar modern, seperti itu. Kalau pasar abstrak tidak nyata berarti kita tidak bertemu dengan penjual dan penjual tidak bertemu dengan pembeli. Ayo contohnya di mana? Pasar daring tadi saya sudah sebutkan. Oke, seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, Blibli.com, Zalora, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ada pasar berdasarkan waktu terjadinya. Ada pasar harian, ada pasar mingguan, ada pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Apa sih Bu pasar harian itu? Jadi pasar harian itu adalah pasar yang melakukan aktivitas transaksi jual belinya setiap hari, tidak pernah tutup. Jadi contohnya adalah pasar tradisional lagi, seperti pasar sayur mayur, pasar buah, pasar daging, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasar mingguan. Pasar mingguan itu hanya ada di beberapa daerah saja. Jadi pasar ini yang melakukan aktivitas jual belinya adalah setiap 1 minggu sekali. Contohnya adalah pasar malam gitu. Nah, yang ketiga adalah pasar bulanan, di mana aktivitasnya setiap 1 bulan sekali. Nah, ini biasanya ada di kantor-kantor itu, atau di suatu sekolah biasanya sebulan sekali. Dulu waktu zaman saya SMP ada tukang atau pedagang buku-buku yang datang ke sekolah saya setiap sebulan sekali. Jadi mereka menjual buku-buku itu di sekolah saya. Jadi datangnya sebulan sekali. Jadi ada satu penjual yang menjualkan barang-barangnya itu hanya sebulan sekali saja. Lalu yang keempat adalah pasar tahunan, di mana aktivitas jual belinya dilakukan dalam setahun sekali. Contohnya pasar tahun baru. Jadi pasar tahun baru itu suatu pasar yang memang ada pada saat tahun baru saja. Lalu bazar Ramadan, jadi saat mau lebaran itu dia diadakan bazar Ramadan. Hari-hari biasa dia tidak mengadakan.
Yang terakhir adalah pasar temporer, di mana pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak ditentukan, jadi tidak rutin, mau dia sehari, mingguan, bulanan, jadi benar-benar tidak ditentukan. Contohnya adalah pasar murah, lalu pasar untuk memperingati 17 Agustus. Jadi memang pasar yang memang diadakan secara dadakan, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pasar berdasarkan luas jangkauannya. Ada pasar lokal, ada pasar regional, ada pasar nasional, dan ada pasar internasional. Pasar lokal adalah pasar yang menjadi tempat berlangsungnya jual beli produk di wilayah yang juga menjadi tempat produksi produk tersebut. Apa ya contohnya? Misalnya batik Solo berarti dijualnya di pasar Solo gitu. Lalu jual apa lagi? Kalau di Jakarta kaos bertuliskan Jakarta, berarti itu dijualnya di Kota Tua biasanya. Nah, itu bisa disebut pasar lokal karena di situ dia tempat produksinya, di situ juga dia dijual. Lalu yang kedua, pasar regional, di mana pasar yang terdapat di suatu daerah di mana produk yang ditawarkan hanya untuk memenuhi kebutuhan regional tersebut. Contohnya tepung sagu. Jadi ada suatu daerah di Maluku, itu dia makanan pokoknya adalah tepung sagu. Jadi tepung sagu dijual di sana seperti jual beras di Jakarta. Itu contoh. Yang ketiga yaitu pasar nasional, di mana pasar yang daerah pemasarannya meliputi satu wilayah negara dan cakupannya itu yang sangat luas. Jadi pasar nasional ini melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri gitu. Apalagi sekarang sudah dibantu dengan pasar daring atau online. Jadi bisa mengirim dari Jogja ke Jakarta cuma dalam waktu beberapa hari saja. Adalah pasar berdasarkan motif pembelian. Ada 5. Yang pertama, pasar konsumen atau pasar konsumsi. Lalu ada pasar produsen atau pasar industri. Lalu ada pasar penjual kembali, ada pasar pemerintah, dan pasar internasional. Pasar konsumen adalah pasar tempat berkumpulnya semua konsumen yang membeli atau mendapatkan barang-barang kebutuhannya untuk dikonsumsi sendiri beserta anggota keluarganya. Nah, biasanya itu ini di swalayan. Jadi mereka memang membeli produk tersebut bukan untuk dijual lagi, tapi untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri. Nah, yang kedua yaitu pasar produsen atau pasar industri, di mana pasar yang terdiri atas individu, lembaga atau organisasi yang membeli barang tersebut untuk diproses kembali dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan yang mereka sudah rencanakan. Biasanya contohnya adalah pedagang kain, lalu pedagang bahan setengah jadi atau bahan mentah lainnya yang sehingga dapat diproduksi dan menghasilkan produk yang akan dijual oleh penjualnya.
Nah, yang ketiga yaitu pasar penjual kembali atau biasa disebut dengan reseller market. Penjualnya disebut dengan reseller. Jadi mereka ini menyetok atau memasok banyak sekali produk yang mereka beli dari produsen. Lalu setelah mereka beli, mereka mempromosikan kembali untuk dijual ke konsumen. Mereka itu tidak melakukan proses produksi, tapi hanya melalui promosi, memasarkan produk yang mereka sudah beli dengan kuantitas yang banyak gitu. Yang keempat, pasar pemerintah, di mana pasar tempat lembaga pemerintah atau instansi lainnya membeli produk baik barang maupun jasa. Jadi demi menghasilkan layanan kepada masyarakat atau mengalihkan produk tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan gitu. Jadi ini sasarannya adalah instansi atau pemerintahan. Lalu yang terakhir adalah pasar internasional, di mana pasar antar negara yang meliputi beberapa atau seluruh negara di dunia. Ini ya pembeli individual, rumah tangga, pedagang, industri, bahkan lembaga pemerintahan bisa berada di pasar internasional ini. Nah, lanjut lagi ya ke struktur pasar. Nah, struktur pasar ini ada 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu suatu pasar yang diisi oleh banyak penjual dan pembeli, tetapi keduanya tidak dapat mempengaruhi harga. Jadi yang mempengaruhi adalah permintaan dan penawaran, di mana permintaan adalah keinginan dari si pembeli dan penawaran adalah keinginan dari si penjual. Dan pemerintahan pun tidak dapat mempengaruhi harga dari produk yang dijual. Contohnya beras, lalu kentang, batu bara, dan lain sebagainya. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu pasar yang memiliki satu orang penjual yang menguasai seluruh penawaran serta tidak punya pesaing lagi. Jadi hanya si penjual ini aja yang bisa menjual produk, barang atau jasanya. Contohnya apa, Bu? Nah, PT PLN menyediakan listrik, lalu PT PAM, lalu yang menyediakan air, lalu PT KAI atau komuter lain. Jadi tidak ada perusahaan lain lagi yang menyediakan produk, barang atau jasa yang mereka tawarkan. Maka dari itu mereka disebut pasar monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli, di mana bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Kalau tadi pasar persaingan yang sempurna. Kalau ini adalah satu bentuk pasar persaingan yang penjualnya itu menguasai harga atau pasar tersebut. Contohnya adalah penjual sepeda motor, bukan penjual sih, tapi produksi yang memproduksi sepeda motor, yang memproduksi semen. Jadi mereka dapat mempengaruhi dari harga produk tersebut yang mereka telah produksi gitu. Yang terakhir, pasar persaingan monopolistik. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak penjual pada pasar persaingan sempurna. Contohnya itu seperti sabun, lalu
odol, lalu tisu, dan lain sebagainya. Kalau kamu ketahui, banyak sekali merek odol, tapi fungsinya sama. Nah, maka dari itu disebut persaingan monopolistik, di mana bentuk pasar itu memiliki banyak produsen yang memproduksi produk yang sama, tetapi perbedaannya hanya beberapa aspek saja. Misalnya produk A menjual odol yang mengandung jeruk nipis, ternyata produk B menjual odol juga yang mengandung charcoal. Thank you yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat buat kamu dan kehidupan kamu dalam pendidikan ini, karena lagi pandemi jadi butuh materi secara daring. Intinya semoga bermanfaat. Dan untuk siswa ibu, jangan lupa lihat Google Classroom-nya, apakah ada tugas atau post-test yang harus kalian isi. Untuk yang lainnya, thank you for watching. Jangan lupa untuk saksikan video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.